Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfaza dengan NPM 201702119 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa peralatan yang dapat digunakan dalam survei ekologi. Teropong merupakan alat yang digunakan untuk melihat sebuah benda dari jarak yang jauh sehingga akan tampak lebih jelas. Ada dua jenis teropong yang dapat digunakan dalam survei ekologi, yaitu teropong binokuler dan monokuler, di mana teropong binokuler memiliki dua lensa dan monokuler memiliki satu lensa. Prinsip utama dari teropong sendiri yaitu lensa objektif membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jauh dan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dengan demikian, cara mengamati objek apakah mau dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. Bagian-bagian teropong sendiri terdiri dari lensa objektif, lensa okuler, dan prisma sebagai pembalik, sehingga bayangan yang dihasilkan akan tegak dan diperbesar. Kemudian ada GPS atau Global Positioning System, yaitu sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang berguna untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi, serta informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia, tanpa bergantung waktu dan cuaca kepada banyak orang secara simultan. Adapun prinsip dasar dari penentuan posisi dengan GPS yaitu perpotongan ke belakang, dengan pengukuran jarak secara simultan ke beberapa satelit GPS. Kemudian cara menggunakan GPS antara lain, yang pertama dipasang baterai, tekan tombol power, pilih menu, tentukan waypoint, buat track dan rute, masukkan titik koordinat pada Google Earth. Selanjutnya adalah kompas. Kompas merupakan alat navigasi yang memanfaatkan medan magnetis bumi dalam penentuan sebuah arah, menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Prinsip kerja kompas adalah adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan, dan akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Berikut adalah bagian-bagian dari kompas. Ada visir, ada dial, ada tutup dial, garis sasaran bidik, jarum penunjuk, tempat jari, dan kaca pembesar. Kompas memiliki beberapa jenis, yaitu kompas analog yang terdiri dari kompas lensa, kompas bidik, dan kompas orienting, serta ada juga kompas digital. Berikutnya ada termohygrometer. Termohygrometer merupakan gabungan dari dua alat, yaitu termometer dan hygrometer. Memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengukur suhu pada suatu ruangan, dan juga mengukur kelembaban pada suatu ruangan. Ada pun fungsi lain dari termohygrometer, yaitu mengetahui kelembapan dari suatu ruangan penyimpanan, mengetahui serta melakukan pemantauan terkait kelembapan laboratorium, berguna untuk kegiatan pembuatan tanaman, dan dipakai untuk penelitian tertentu baik kimia, fisika, maupun biologi. Memakai alat ini cukup sederhana, yaitu cukup letakkan saja alat ini yang ingin diukur kelembapannya pada suatu ruangan, kemudian tunggu beberapa saat sampai termohygrometer tersebut bisa membaca skala yang ditunjukkan. Selanjutnya ada anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Prinsip kerja dari anemometer adalah dengan adanya hembusan angin yang mengenai baling-baling sensor pada perangkat tersebut. Putaran dari baling-baling sensor tersebut akan dikonversi menjadi sebuah besaran dalam bahasa matematika. Adapun fungsi lain pada anemometer, yaitu untuk mengukur tingkat kecepatan angin, memperkirakan cuaca pada hari berikutnya, untuk memperkirakan tinggi dan besarnya gelombang laut, untuk memperkirakan kecepatan arus laut, untuk memperkirakan arah dari arus laut, dan mengetahui besarnya tekanan angin. Kemudian ada barometer. Barometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara atau atmosfer pada suatu tempat. Prinsip kerja dari barometer yaitu ada pada strip logam. Strip logam ini dihubungkan dengan arus listrik, di mana saat tekanan udara naik atau turun, logam akan ikut memuai atau menciut. Ketika logam memuai atau menciut, jarak antara dua strip logam dan waktu kontak dengan arus listrik juga akan bervariasi. Barometer lantas mengukur panjang muatan listrik dan mengkonversinya menjadi pembacaan tekanan udara. Selanjutnya ada altimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian pada suatu titik. Pengukuran tersebut dihitung dari permukaan air laut. Pada altimeter, terdapat 3 buah prinsip kerja. Yang pertama, tekanan udara yang paling sering digunakan. Yang kedua yaitu gelombang, meliputi gelombang infrared, ultrasonik, atau gelombang lainnya. Yang ketiga yaitu magnet bulky dengan memanfaatkan sudut inklinasi, yaitu sudut antar bidang yang dijadikan sebagai acuan pada bidang tersebut, supaya dapat mengukur tingkat kemiringannya. Adapun cara kerjanya yang pertama yaitu, tempatkan alat altimeter pada posisi datar, atur jarum indikator yang mempunyai tanda minus dan plus, atur skala tinggi pada titik 0 meter, letakkan altimeter pada tempat yang akan diukur ketinggiannya, dari ketinggian tempat yang diinginkan, dengan mengatur jarum indikator tepat berada di tengah dengan cara diputar. Dan yang terakhir, baca skala yang muncul. Kemudian ada luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini, diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Adapun bagian-bagian pada luxmeter ini yaitu layar panel yang menampilkan hasil pengukuran, tombol off atau on sebagai tombol untuk menyalakan atau mematikan alat, tombol range untuk mengatur kisaran ukuran, zero adjust VR sebagai pengkalibrasi alat bila terjadi error, dan sensor cahaya untuk mengoreksi atau mengukur cahaya.
Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, geser tombol off atau on ke arah on. Pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range. Arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya. Yang terakhir, lihat hasil pengukuran pada layar panel. Selanjutnya ada DO meter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam air. Prinsip kerja dari DO meter ini dengan memanfaatkan detektor atau sensor katoda dan anoda yang terdapat dalam oksigen probe. Hasil pengukuran oksigen probe yang dicelupkan ke dalam wadah air akan ditransfer dan diolah di unit alat dan ditampilkan secara numerik pada display. Pengukuran DO diaplikasikan terutama untuk kebutuhan akuakultur dan penilaian pencemaran air. Besaran jumlah oksigen terlarut menjadi gambaran kemampuan perairan menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme, serta kemampuan air untuk membersihkan pencemaran. Alat DO meter ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu unit atau mesin sebagai media pengaturan dan pembacaan, dan oksigen probe atau bakta oksigen sebagai komponen pengukur. Kemudian ada CC disk, yaitu lempengan sederhana yang berbentuk cakram, di mana permukaannya terdapat warna hitam dan putih berbentuk berupa arsiran dengan 4 bagian. CC disk digunakan untuk mengukur tingkat kecerahan pada suatu perairan, di mana cara kerjanya yang pertama yaitu terlebih dahulu ikatkan CC disk dengan tali, turunkan CC disk ke perairan secara perlahan sampai tak terlihat, catat kedalaman berapa meter CC disk tak terlihat, dilambangkan sebagai D1, angkat perlahan CC disk sampai terlihat, kemudian catat kedalaman beberapa meter CC disk terlihat, dilambangkan dengan D2, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ulangi langkah tersebut sampai 3 kali. Di mana tingkat kecerahan ini dapat dihitung dengan rumus D1 tambah D2 per 2. Kecerahan perairan dapat dinilai dengan angka kuantitatif dengan satuan meter per persen. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecerahan perairan seperti keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, padatan tersuspensi, serta ketelitian orang dalam melakukan pengukuran ini. Selanjutnya ada soil tester. Soil tester merupakan alat untuk mengukur 3 nilai parameter yang terdapat dalam tanah, yaitu kelembapan, suhu, dan pH tanah. Prinsip kerja dari soil tester ini yaitu bagian bawah dari soil tester akan menangkap adanya H+ dan OH- pada tanah, sehingga dapat menentukan pH dari tanah tersebut. Prinsip ini merupakan prinsip elektroda, dan juga bisa menangkap kadar air yang ada pada tanah tersebut untuk menentukan kelembapannya. Ada 2 macam soil tester, yaitu soil tester analog dan soil tester digital. Adapun cara kerjanya yaitu nyalakan tombol on, sesuaikan posisi saklar yang berada di bagian belakang alat. Jika mau mengukur suhu, geser saklar ke posisi huruf yang menunjukkan derajat Celcius. Jika mau mengukur pH tanah, atur saklar di posisi pH. Sebelum ditancapkan ke tanah, pastikan batang probe dalam keadaan bersih dan buka tutup probe terlebih dahulu. Pastikan jika tanah dalam keadaan keras, harus digemburkan dulu dengan cangkul. Kemudian setelah pemakaian, bersihkan alat ini dengan aquades dan lap dengan kain bersih dan simpan di tempat yang kering. Berikutnya ada beberapa perangkap hewan darat, seperti pitfall trap yang berguna untuk menangkap serangga-serangga permukaan tanah, di mana pada pitfall trap ini terdapat cairan fiksatif agar serangga yang sudah terjebak tidak dapat mengeluarkan diri lagi. Kemudian ada food trap yang berfungsi untuk menangkap mamalia yang hidup di permukaan tanah dengan memasukkan umpan berupa makanan seperti buah-buahan pada suatu jebakan. Kemudian ada mist net, yaitu jaring-jaring tipis yang berfungsi untuk menangkap mamalia terbang ataupun unggas. Kemudian ada light trap yang berfungsi untuk menangkap serangga terbang, di mana pada penggunaan light trap ini dilakukan pada malam hari, sehingga serangga-serangga yang peka terhadap cahaya dapat mendatangi light trap dan terjebak pada air yang sudah disediakan.